ke Turki melihat benteng. Benteng berdiri sangat megah. Kisah Al-Fatih sungguhlah gemilang, menaklukkan Konstantinopel dengan gagah. Pergi ke pasar membeli kurma. Sebelum pulang tidak lupa membeli delima. Sebelum kultum saya buka, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi asmajin, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada maghrib yang berkah di kesempatan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan cahaya Islam. Tahukah wahai saudara-saudaraku, pada tahun 1453 ada seorang pemuda yang berusaha untuk menaklukkan sebuah kota yang terkenal dengan kekuatannya, ketangguhannya, bahkan benteng-bentengnya. Kota tersebut bernama kota Konstantinopel. Di sini ada yang tahu? Alhamdulillah banyak nih ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, siapa sih pemuda tersebut? Rasulullah SAW bersabda, Faltan testiatu wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu wala jais. Di sini ada yang tahu artinya kues berhadiah mendapatkan uang 10.000. Ada yang berani? Ya, silakan Afi. Silakan. Sungguh Konstantinopel akan dibuka dan sebaik-baiknya pemimpin ialah pemimpinnya dan sebaik-baiknya prajuritnya ialah prajuritnya. Alhamdulillah sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk saudara kita kali ini. Nah, setelah kita mendengar hadis tersebut, ternyata pada tahun 1453 Konstantinopel benar-benar ditaklukkan oleh seorang pemuda yang memiliki gelar Sultan Utsmaniyah ke-7, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi, apakah penaklukan tersebut dilakukan hanya dengan berdoa? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Muhammad Al-Fatih melakukan usaha yang luar biasa. Beliau menyiapkan pasukan, menyusun strategi, bahkan ketika menghadapi masalah, beliau tidak sungkan untuk lebih berusaha. Bahkan, salah satu strategi yang terkenal ialah memindahkan kapal melewati jalur darat untuk melewati pertahanan-pertahanan musuh. Bayangkan saudara-saudaraku, kapal lewat darat. Kalau kita mungkin sudah bilang, ih kapal kok lewat darat sih, gak masuk logika. Tapi bagi Muhammad Al-Fatih, kesulitan bukanlah akhir untuk berhenti berusaha. Maka dari itu, kita sebagai manusia bukan juga tidak cuma hanya untuk berdoa, tapi juga berusaha. Sebagai santri contohnya, kalau kita ingin punya nilai yang bagus, ya harus belajar. Kalau ingin punya hafalan yang lancar, ya harus berusaha. Kalau ingin sukses, ya harus berusaha dong. Maka jangan sampai kita hanya berdoa, ya Allah semoga nilai hamba bagus, tapi ketika waktunya belajar malah bilang, ah nanti aja deh masih banyak waktunya. Atau ketika waktunya murojaah malah tidur dan nutup Quran. Kan sama aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma hatta bighairi ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi kalau kita semua ingin berubah, ya dimulai dari diri sendiri. Tapi saudara-saudaraku, jangan sampai kita hanya mengandalkan usaha. Karena sehebat apapun kita berusaha, sekeras apapun kita belajar, tetap Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Maka dari itu kita juga harus berdoa sekaligus berdoa.
berusaha. Jangan sampai kita hanya berusaha tapi tidak berdoa, atau berdoa tapi tidak berusaha. Karena doa tanpa usaha hanya menjadi harapan, sedangkan usaha tanpa doa hanya membuat kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar itu adalah berdoa, berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Muhammad Al-Fatih ini kita belajar bahwa setiap keberhasilan membutuhkan yang namanya perjuangan. Kalau kita punya cita-cita, jangan hanya diimpikan, diusahakan. Kalau kita punya keinginan, jangan hanya diharapkan, didoakan. Setelah kita berusaha dan berdoa, tugas kita hanyalah menunggu hasil dari Allah. Semoga kita menjadi orang yang selalu senantiasa diridai oleh Allah, rajin berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila selama saya menyampaikan kultum ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.